Halo anak-anak, selamat bertemu kembali. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis dan karakteristik olahan pangan setengah jadi berbahan dasar serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Yuk kita bahas. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pengelompokan hasil olahan pangan setengah jadi berdasarkan bentuknya. Ada 3 bentuk, yaitu olahan pangan setengah jadi dengan bentuk pipih tebal dan tipis, olahan pangan setengah jadi dengan bentuk butiran besar, dan olahan pangan setengah jadi dengan bentuk butiran halus. Masing-masing sudah ada contohnya, dan itu sudah dibahas semua pada pertemuan minggu lalu. Lanjut. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, kita harus mengenali dulu perbedaan tepung dan pati. Di sini pada slide ini terlihat perbedaan dari tepung dan pati. Dalam bahasa Inggris saja tepung itu adalah istilahnya adalah flour dan pati adalah starch. Itu sudah berbeda. Kalian bisa baca sendiri perbedaan tepung dan pati di sini. Ya, silakan dibaca dan dipelajari. Nah, yang pertama dari jenis serealia adalah padi. Tentunya padi diolah menjadi beras untuk bisa kita konsumsi. Nah, apa sih bahan setengah jadi dari padi? Yang pertama tentunya beras. Beras sendiri yang dipisahkan dari kulit arinya dengan cara digiling atau ditumbuk secara tradisionalnya. Kemudian ada bihun. Bihun itu berasal dari tepung beras. Kemudian kerupuk gendar, ini juga dari beras. Rengginang. Kemudian ada tepung beras, ada tepung kentang. Itu bukan tepung tapi tepung ketan. Tepung beras dan tepung ketan. Kemudian ada nasi instan. Ini adalah beras yang dimasak melalui 2-3 kali sehingga kadar airnya turun, sehingga kita bisa konsumsi dengan cara dimasak ulang, ya. Kemudian dari serealia, sebelumnya bihun dengan soun itu berbeda. Ya, perbedaannya bisa dilihat. Kalau bihun itu terbuat dari tepung beras atau tepung jagung, sedangkan soun itu dari pati kacang hijau, kentang atau singkong. Bihun warnanya lebih putih, namun sedikit kusam. Sedangkan soun warnanya putih, cenderung transparan. Saat kering, bihun mudah sekali patah, tapi saat dimasak menjadi kenyal, lembut, dan tidak mudah putus. Kemudian soun saat kering dia lentur, teksturnya lebih kuat, tidak mudah patah, tapi setelah dimasak akan mudah sekali putus. Untuk bihun waktu memasaknya lebih singkat, yaitu sekitar 5-7 menit. Sementara untuk soun waktu memasaknya bisa mencapai 15 menit. Nah, bahan setengah jadi berikutnya dari jagung adalah yang pertama jagung pipil. Ini jagung yang kering bentuknya, biasanya kita bisa gunakan untuk membuat popcorn. Berikutnya ada beras jagung. Ini jagungnya lebih halus, kecil-kecil, ya. Kemudian ada tepung maizena, tepung dari jagung namanya tepung maizena, warnanya putih. Kemudian berikutnya ada bihun jagung. Ya, bihun jagung ini terbuat dari jagung, ya. Beda dengan bihun yang dari tepung beras bentuknya, ya. Gitu. Lanjut, dari serealia masih hasil olahan setengah jadi dari gandum.
yaitu adalah tepung terigu. Tepung terigu. Kedua ada tepung gandum. Nah, ketiga ada mie. Mie ini biasa seperti mie instan, itu biasanya terbuat dari tepung terigu. Kemudian ada aneka pasta. Ini makanan dari Italia nih biasanya. Ada seperti makaroni, fettuccine, spaghetti, dan yang lain-lain. Nah, tepung gandum dan tepung terigu itu berbeda ya, meskipun sama-sama berasal dari gandum. Perbedaannya ada di mana? Tepung terigu itu berasal dari bagian biji gandum yang dihaluskan. Jadi, seluruh bagian biji gandum, mulai dari kulit ari hingga bagian terdalamnya, itu dihaluskan. Sementara tepung terigu berasal dari bagian dalam biji gandum. Jadi, hanya berasal dari bagian dalam saja. Sementara kulit arinya tidak ikut dihaluskan. Nah, dari situ kita bisa lihat warna tepung gandum berbeda dengan tepung terigu. Tepung gandum itu berwarnanya kecoklatan, sementara tepung terigu itu warnanya putih seperti putih susu. Jadi itulah perbedaan antara tepung gandum dan tepung terigu. Lanjut, bahan setengah jadi dari sorghum. Ada beras sorghum. Sorghum itu punya dua warna, yaitu sorghum berwarna putih dan berwarna merah. Ini bisa diolah menjadi beras sorghum. Kemudian bisa diolah lagi menjadi tepung sorghum. Ini biasanya digunakan untuk membuat kue atau kue-kue ya yang biasa kita makan sebagai pengganti tepung terigu. Berikutnya dari bahan setengah jadi adalah dari kacang-kacangan. Yang pertama adalah kacang tanah. Kacang tanah bahan setengah jadi bisa kita lihat adalah kacang sangrai atau yang digoreng tanpa minyak. Kacang ini digoreng tanpa minyak untuk apa? Bisa juga dikonsumsi langsung, bisa juga untuk membuat makanan lain seperti ampiang, makanan yang berasal dari Jogja yang dicampur sama gula merah. Kemudian bisa juga menjadi bumbu sate. Bumbu sate ya itu juga dari kacang. Nah, ini adalah oncom hitam. Oncom yang berwarna hitam berasal dari kacang tanah. Kemudian, nah ini yang kalau kita suka sering makan nasi pecel, gado-gado, ataupun bumbu somai, ini bentuknya seperti yang terakhir ini, itu berasal dari kacang tanah juga, ya. Itu dari kacang tanah. Bahan setengah jadi berikutnya asal dari kacang hijau, yaitu tepung hunkwe. Tepung hunkwe ini biasanya berwarna putih kehijauan. Ini juga digunakan untuk pembuat kue seperti kue talam, ya. Kemudian ada lagi pasta kacang hijau. Pasta kacang hijau biasanya pembuatannya seperti kita membuat bubur kacang hijau, hanya airnya dibuang, kemudian ini dihaluskan. Nah, ini biasanya digunakan untuk apa? Biasanya digunakan untuk, kalau kita lihat bakpia, ada bakpia kacang hijau, isinya seperti ini. Atau untuk isian onde-onde. Onde-onde yang bentuknya agak besar itu, biasanya di dalamnya isinya kacang hijau, pasta kacang hijau. Kemudian ada makanan yang namanya gandasturi. Itu juga isinya adalah pasta kacang hijau. Jadi ini bubur kacang hijau yang dihaluskan gitu. Berikutnya ada toge atau kecambah. Ini juga berasal dari kacang hijau. Ya, kamu mungkin kalau di pelajaran IPA pernah belajar menumbuhkan
memelihara tanaman toge ini ya. Kemudian ada sereal yang instan yang suka kita minum, itu ada kacang hijau. Nah itu juga berasal dari kacang hijau. Itulah produk setengah jadi dari kacang hijau. Berikutnya dari kacang kedelai, produk setengah jadi dari kedelai. Yang pertama ada tahu ya, tahu, kemudian tempe ini yang diberi ragi, dan ada oncom merah. Oncom merah itu berasal dari kedelai, beda. Kalau oncom hitam itu dari kacang tanah, itu bedanya. Sama-sama makanan yang berasal dari daerah Jawa Barat atau daerah Sunda ya. Jadi oncom itu hanya dikenal di daerah Jawa Barat. Kalau di Jawa Tengah atau Jawa Timur orang tidak kenal yang namanya oncom ya. Mereka mengenal tempe, tahu, tapi tidak mengenal oncom. Dan dari kedelai itu juga bisa dibuat kecap, baik kecap asin, kecap manis, atau kecap yang lainnya, itu berasal dari kedelai. Dan berikutnya dari kedelai, kita mungkin suka minum adalah susu kedelai. Susu kedelai ada yang cair, ada yang bubuk. Itu berasal dari kedelai. Berikutnya kita bisa lihat dari kacang tanah, kacang merah. Nah, gambar pertama adalah selai kacang merah. Biasanya digunakan untuk apa? Untuk pembuatan es kacang merah. Berikutnya tepung kacang merah, itu juga bisa digunakan untuk membuat kue. Dan yang terakhir adalah pasta kacang merah. Ini biasanya dibuat untuk mengisi misalnya roti, atau untuk mengisi kue kacang merah. Kan ada itu beberapa kue yang isinya kacang merah. Bisa juga untuk mengisi bakpia kacang merah, itu juga ada ya. Jadi itu bahan setengah jadi dari kacang merah. Lanjut, bahan setengah jadi dari umbi. Yang pertama adalah singkong. Singkong bisa diolah menjadi tape singkong. Tape singkong bahan setengah jadi yang dapat dimakan langsung juga. Dapat juga diolah menjadi tape goreng atau membuat bolu tape. Berikutnya ada namanya tiwul. Ini makanan khas dari daerah Jawa Tengah, Jogja, itu adalah tiwul. Tiwul berasal dari singkong, meskipun ada juga yang berasal dari ubi. Berikutnya adalah opak singkong. Ini setengah jadi, karena untuk dimakan langsung berarti opaknya harus digoreng. Kemudian ada namanya kerupuk tete. Kerupuk tete adalah kerupuk yang menjadi makanan khas di daerah Madura. Ini juga dibuat dari singkong. Jadi itu contoh makanan setengah jadi atau bahan pangan setengah jadi dari singkong. Satu lagi ada tepung tapioka. Orang biasanya menyebutnya tepung kanji ya, tepung kanji. Tepung tapioka atau tepung kanji itu sama, warnanya putih ya. Dan ada orang yang menyebutnya tepung sagu. Nah, itu sudah salah. Kenapa salah? Tepung tapioka tidak tepung sagu, beda. Tepung tapioka itu asalnya dari singkong. Kalau tepung sagu dari pohon sagu ya. Warnanya juga agak beda. Kalau tepung singkong itu putih bersih, tapi kalau tepung sagu putih agak keruh dan sedikit kekuningan. Teksturnya beda. Teksturnya untuk tepung dari tapioka adalah cenderung halus dan cenderung licin.
sementara tepung sagu kasar. Nah, fungsinya juga berbeda. Tepung tapioka fungsinya untuk merenyahkan atau mengembangkan adonan makanan. Sementara tepung sagu fungsinya adalah untuk membuat makanan menjadi empuk dan lengket. Biasanya tepung sagu itu penggunaannya disertai dengan tepung tapioka, tidak bisa digunakan secara sendiri, ya. Jadi kalau kita pegang tepung sagu yang kita campur air itu agak lengket, ya. Tapi kalau tapioka tidak. Begitu. Itu adalah beda tepung tapioka dan tepung sagu. Bahan setengah jadi berikutnya dari ubi jalar. Ada tepung ubi. Ubi kan mempunyai warna yang bermacam-macam. Ada ubi ungu, ubi putih, ubi kuning, ya, dan lain-lain. Jadi tepungnya menghasilkan warna yang berbeda juga. Biasanya ini digunakan juga untuk membuat kue, ya. Dan bisa juga digunakan untuk membuat mie yang berasal dari ubi. Ini dari mie dari ubi ungu, dari tepung ubi ungu. Jadi sekarang sudah bisa dibuat mie, ya. Berikutnya ada keripik ubi jalar. Ini keripik dari ubi jalar berwarna ungu, yang tentunya saat dimakan, sebelum dimakan harus digoreng dulu, ya. Itu. Berikutnya bahan tadi dari talas. Ada keripik talas. Ini keripik talas. Mie talas juga ada. Mie talas juga ada. Jadi dari talas bisa dibuat mie juga, ya. Bisa dibuat juga tepung talas. Nah, mie talas itu juga dari tepung talas, ya. Jadi contohnya ada 3 di sini bahan setengah jadi dari talas, yaitu keripik talas, mie talas, dan tepung talas. Nah, yang terakhir dari dari umbi adalah kentang. Bahan setengah jadi dari kentang adalah pertama kentang beku. Ini kamu sering makan ini, biasanya dicampur sama saus tomat atau saus sambal. Tapi kan jelas tidak bisa dimakan langsung. Dia harus digoreng dulu, ya. Jadi kentang ini dipotong-potong kemudian dibekukan. Supaya apa? Supaya bisa tahan lama, ya. Soalnya kentang itu kan kalau misalnya baru dipotong, pasti kalau kena udara terbuka dia akan berwarna kecoklatan dan makin lama makin cepat busuk. Gitu. Jadi harus diolah. Berikutnya adalah pasta kentang. Pasta kentang ini kalau di luar negeri disebut juga mashed potato. Ini bisa dimakan langsung, bisa juga dibuat untuk isian kroket, ya. Kalau kita pernah makan kroket itu ada kroket kentang. Nah, isinya adalah pasta kentang, seperti itu. Dan tentunya ada tepung dari kentang juga, ya. Ada tepung dari kentang juga. Kentang juga bisa dibuat tepung. Demikianlah pembahasan kali ini tentang bahan setengah jadi dari serealia, kacang, kacangan, dan umbi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan salam sehat selalu. Jangan lupa di subscribe. Sampai jumpa.